Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini saudaraku kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Yusuf, seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya karena Tuhan selalu menyertai Yusuf. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, semua orang ingin selalu berhasil dalam kehidupannya. Dan Yusuf menjadi teladan bagi kita bahwa seseorang selalu akan berhasil dalam kehidupannya dan pekerjaannya karena Tuhan yang menyertai hidupnya. Amin ya. Dalam Kejadian 39 ayat 2, saudaraku, ayat yang luar biasa ini berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudaraku, firman Tuhan berkata, Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Inilah yang membuat Yusuf selalu berhasil dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Tetapi kita harus tahu bahwa bukan berarti saudaraku ya, dalam kehidupan Yusuf tidak mengalami kesulitan atau tidak mengalami tantangan atau penderitaan. Yusuf juga mengalami semuanya itu. Tetapi firman Tuhan berkata Yusuf diberkati oleh Tuhan karena dalam hidupnya sesungguhnya Yusuf tetap berkomitmen kepada Tuhan untuk setia dan taat kepada Tuhan. Nah saudaraku, seperti biasa dari kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar 3 kebenaran meneladani kehidupan Yusuf. Mengapa Tuhan Allah menyertai Yusuf senantiasa sehingga ia selalu berhasil dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Saudaraku, yang pertama, Tuhan menyertai Yusuf, selalu menyertai Yusuf karena ia seorang yang rajin di hadapan Tuhan. Nah ini penting sekali saudaraku ya. Kalau kita baca dalam Kejadian 37 ayat 2, firman Tuhan berkata, inilah riwayat keturunan Yakub. Yakub adalah bapaknya dari Yusuf saudaraku. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya yaitu Yakub kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, saudaraku, perhatikan di sini. Yusuf biasa dikatakan. Yusuf biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Yusuf biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Saudaraku, ini gambaran seseorang yang sangat rajin. Walaupun Yusuf masih muda dan menghadapi tekanan dan aniaya dari saudara-saudara tirinya yang lebih besar, tetapi Yusuf tetap taat menggembalakan kambing domba ayahnya dengan rajin. Nah, kita lihat dalam Amsal pasal 12 ayat 24 dan Amsal pasal 13 ayat 4, firman Tuhan berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan pekerjaan paksa. Hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Oh haleluya. Jadi orang yang rajin itu saudara diberkati, diberi kelimpahan. Nah, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia berhasil dalam hidupnya dan dalam pekerjaannya karena Yusuf sesungguhnya saudaraku seorang yang rajin. Jadi kitab Amsal berkata bahwa hati orang rajin itu diberi kelimpahan. Dan kita tahu semua ya, kalau kita belajar dari perjanjian lama, akhirnya kita tahu bagaimana Yusuf dapat memegang kekuasaan di Mesir, menjadi perdana menteri kerajaan Mesir dan hidupnya diberi kelimpahan oleh Tuhan. Karena dia rajin, saudaraku. Jadi kalau ada di antara kita yang masih malas-malas, bertobat. Kita mau rajin bekerja, belajar, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani, rajin membantu orang tua, dan rajin-rajin yang lain. Amin ya.
Kebenaran yang kedua, saudaraku, Yusuf disertai oleh Tuhan atau Tuhan menyertai Yusuf karena ia seorang yang taat dan menghormati orang tuanya. Ini penting sekali, saudaraku. Kita perhatikan Kejadian 7 ayat 13. Lalu Israel ya atau Yakub, ini disebut juga Israel, berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, saudaraku, "Iya Bapak, iya Bapak." Dia taat kepada perintah bapaknya. Nah saudaraku, Tuhan akan menyertai seorang yang hidupnya taat dan sangat menghormati orang tuanya. Itu udah jelas. Jadi walaupun saudara tirinya Yusuf dan kakak-kakak tirinya Yusuf jahat kepada Yusuf, tapi saat ayah dari Yusuf memerintahkan untuk dia menggembalakan kambing domba di Sikem bersama dengan kakak-kakak tirinya, Yusuf tetap mentaati perintah ayahnya itu. Dia pergi, dia melakukan perintah ayahnya itu. Dan saudaraku, Tuhan akan menyertai dan membuat hidup seorang pribadi yang sungguh-sungguh taat, yang sungguh-sungguh menghormati orang tuanya seperti Yusuf. Perjanjian baru di dalam Efesus 6 ayat 1-3 ayat yang terkenal ini berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, harus demikian. Hormatilah ayah ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Demikian juga Kolose 3 ayat 20 saudara berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal." Dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Indah di dalam Tuhan. Wow. Jadi mentaati orang tua dalam segala hal, saudaraku, itu sesuatu yang indah. Ini membuat kita disertai oleh Tuhan. Ini membuat kita, saudaraku, saat kita taat dan hormat kepada orang tua, hidup kita dipenuhi dengan keberhasilan dan keberhasilan. Anak-anak yang menghormati ayah dan ibunya akan berbahagia dan juga diberi panjang umur di bumi ini, saudaraku, karena Tuhan menyertai. Jadi Yusuf taat kepada perintah ayahnya, dia menghormati ayahnya Yakub, walaupun saat dia menggembalakan kambing domba dia mendapatkan perlakuan jahat, intimidasi dari kakak-kakaknya, saudaraku, kakak tirinya. Karena itu siapapun kita yang masih disebut anak-anak karena masih mempunyai orang tua walaupun kita sudah dewasa, mari saudaraku hormati ayah ibu kita. Mungkin mereka sudah lemah, sudah tua, perlu pertolongan, perlu biaya, perlu diantar ke poliklinik, ke rumah sakit. Saudaraku, hormati, layani, berkati orang tua kita supaya hidup kita berbahagia, kita panjang umur, diberkati oleh Tuhan, diberikan kesuksesan karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin ya. Jadi kita sebagai anak-anak yang seringkali melawan orang tua, bertobat saudaraku saat ini ya. Dan kebenaran yang ketiga yang terakhir, Tuhan menyertai Yusuf karena ia dapat menjaga kekudusan hidupnya. Ini penting saudaraku ya. Dalam Kejadian 39 ayat 7-8a berkata, selang beberapa waktu istri Potifar, saudaraku, istri tuannya, memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Mari tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak. Nah saudaraku, Yusuf tetap menjaga kekudusan hidup walaupun dia terus digoda oleh istri Potifar setiap hari, yang mengajak berselingkuh, yang mengajak melakukan hubungan yang gelap, saudaraku. Tetapi saudaraku, Yusuf tetap komitmen menjaga kekudusan. Seperti Yusuf, untuk menjaga kekudusan hidup yang akan mendatangkan berkat dari Tuhan Yesus, kita harus mau tegas menolak setiap godaan, saudaraku, yang datang kepada kita. Itu godaan dari iblis, godaan keinginan daging, godaan menipu, godaan berbuat jahat, godaan-godaan media massa seperti film-film porno, godaan-godaan yang lain. Kita harus hidup suci, kudus, saudaraku. Dalam Matius 5 ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Jadi saat kita hidup dalam kesucian, dalam pimpinan daripada Tuhan Yesus, maka kita akan berbahagia. Karena kita akan melihat Allah, melihat kebaikan Allah, melihat kemuliaan Allah, melihat berkat-berkat yang dari Allah yang melimpah, saudaraku, kepada kita yang mau sungguh-sungguh menjaga
kesucian hati, kesucian hidup kita. Amin ya. Jangan saudara kompromi dengan godaan setan, pornografi dan sebagainya itu ya. Kejadian 41 ayat 45b sampai 46 berkata, demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf sangat diberkati saudaraku. Yusuf berumur 30 tahun, jadi masih muda saudaraku. Ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Haleluya. Yusuf sangat diberkati. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan bagaimana kita meneladani kehidupan Yusuf. Mengapa Tuhan selalu menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam hidupnya, dalam pekerjaannya saudaraku. Karena apa? Yang pertama, Tuhan menyertai Yusuf karena Yusuf adalah seorang yang rajin di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyertai Yusuf karena Yusuf adalah seorang yang taat dan menghormati orang tuanya dengan tulus hati, tulus ikhlas. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai Yusuf karena ia menjaga kekudusan hidupnya walaupun setiap hari digoda oleh istri tuannya, yaitu istri Potifar. Dan Yusuf menolak untuk selingkuh, untuk melakukan hubungan gelap. Oh haleluya. Kejadian 39 ayat 2a saya bacakan lagi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami mau meneladani Yusuf. Kami mau menjadi seorang yang rajin. Kami mau menjadi seorang yang taat dan menghormati, mengasihi orang tua kami. Dan kami mau menjaga kekudusan hidup. Supaya Engkau menyertai kami. Sehingga Engkau membuat kehidupan kami berhasil. Pekerjaan kami berhasil. Target-target studi masa depan kami berhasil. Berkati siapapun yang mendengarkan Morning Spirit ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau ada dosa, kalau selama ini kami tidak taat, tidak menghormati orang tua, masih hidup dalam kekotoran, pornografi, percabulan, percinan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kami, sertai kami supaya semua pekerjaan kami berhasil, kehidupan kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati saudara oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.